Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjung kepada ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, program Kabar Petang edisi Senin 15 November 2021 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Anggota DPR fraksi Gerindra, Fadlizon, kembali menyinggung kinerja Detasmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Fadlizon geram dengan pemberitaan yang mengatakan jika Densus 88 menemukan modus jaringan jamaah Islamiyah mengumpulkan dana melalui bisnis kurma. Sebelumnya, Densus 88 telah mengamankan ratusan kotak amal yang diduga sebagai sumber dana teroris. Fadlizon juga sempat menyinggung agar Densus 88 fokus memberantas KKB di Papua yang jelas-jelas telah merenggut banyak korban. Menyoroti kinerja Densus 88, lagi-lagi Fadlizon meminta jika tidak usah lagi mengurus kotak amal, pohon kurma, air zam-zam yang ada di dekat umat Islam. Ini ancaman nyata dan tantangan terbuka. Ayo, tak usah urusin kotak amal, pohon kurma, air zam-zam, dan lain-lain yang dekat dengan umat Islam. Uruslah itu, ancaman TPNPB POPM jaga NKRI, tulis Fadlizon dari akun Twitternya pada 13 November 2021. Bagaimana track record kinerja Densus 88 saat ini? Apa yang harus dievaluasi? Apakah lembaga ini masih perlu dipertahankan? Pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan Ahmad Fatoni, Direktur El Harakah Research Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa. Baik, bagaimana? Sehat, Bung Ahmad Fatoni? Alhamdulillah sehat. Ya, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan demikian juga pada kru yang bertugas di studio sana. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Bung Ahmad Fatoni, sejumlah pihak mempertanyakan Densus 88 menangkap terduga terorisme, namun tidak jelas alasan dan tujuan mereka yang diringkus. Betulkah demikian? Bagaimana track record kinerja Densus 88 saat ini, Bung Ahmad Fatoni? Iya, sebenarnya sejak awal pembentukan Densus 88 ini sudah banyak pihak yang mempertanyakan keberadaannya. Jadi sejak awal pembentukan itu sudah banyak pihak yang keberatan gitu, pembentukan keberadaan Densus 88 ini ya. Dan pasalnya apa? Selama ini perangkat-perangkat negara yang ada sampai sudah mencukupi untuk itu. Tetapi justru pemerintah melalui Densus 88 ini semakin fokus untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan memberangus tindakan terorisme. Dan perlu juga dipahami oleh kita semuanya bahwasanya sejak awal juga ya banyak pihak ya terutama umat Islam yang menduga kuat ya pembentukan Densus 88 ini syarat dengan kepentingan politik tertentu kan begitu, syarat dengan kepentingan politik tertentu ya. Nah ini memang sebagai wujud ya bahwa penguasa di negeri ini ikut berpartisipasi ya di dalam kampanye Global War on Terrorism dan begitu, yang sangat masif dilancarkan oleh Barat, ya negara-negara imperialis Barat yang dimotori oleh Amerika Serikat. Ya, pasca peledakan WTC tahun 2021 itu kan begitu, itu yang kemudian terus digembar-gemborkan, ya terus dimasifkan oleh Barat untuk melawan terorisme. Dan ini kemudian diamini begitu ya, dalam tanda petik diamini oleh pemerintah di negeri ini, dan pembentukan Densus 88 itu dalam rangka itu. Nah, ini memang patut untuk disayangkan. Mengapa demikian? Karena perang melawan terorisme, war on terrorism itu yang dilancarkan Barat ini pada hakikatnya adalah perang melawan Islam. Ini yang sangat patut disayangkan. Apalagi kemudian di lapangan ya apa yang dugaan kaum muslimin itu menunjukkan kebenarannya di lapangan, ya kan begitu. Kelompok Islam yang masih diduga kan begitu ya, masih diduga melakukan tindakan terorisme, langsung kemudian
lakukan tindakan sedemikian rupa, akhirnya kemudian korban nyawa tidak terbendung lagi. Dan itu hampir ya, kalau kita di dalam pemberitaan itu hampir setiap aksi atau tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 pasti ya menimbulkan korban jiwa. Ya. Dan ini patut untuk disayangkan. Kenapa? Karena yang berangus, yang disasar oleh Densus 88 ini adalah umat Islam, kelompok Islam. Nah, berarti ini betul dugaan kuat bahwasanya perang melawan terorisme adalah perang melawan Islam. Itu memang di lapangannya menunjukkan itu, tidak bisa dipungkiri. Dan tentu ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Mengapa demikian? Ya kalau memang benar Densus 88 itu untuk memberantas tindak kekerasan terorisme, ya harusnya fair, ya kan. Sebagaimana yang disampaikan oleh anggota DPR Pak Fadlizon tadi, harusnya kalau memang memberantas tindak terorisme bukan hanya kepada kelompok Islam, ya sekarang OPM yang sudah ditingkatkan statusnya ya. Kalau dulu kan statusnya kelompok kekerasan bersenjata, sekarang sudah ditingkatkan statusnya menjadi kelompok terorisme bersenjata. Mengapa sampai detik ini? Sampai detik ini, ya kelompok bersenjata OPM sampai detik ini tidak pernah diperkarakan, apalagi kemudian diberangus oleh Densus 88 ini. Padahal sudah bukan sekedar ditingkatkan status ininya ya, status namanya, tetapi fakta di lapangan sudah berapa korban ya dari pihak aparat sendiri ya, TNI Polri juga sudah tidak terhitung ya. Kisaran tahun 68 sampai sekarang ya sudah terhitung banyaknya, apalagi kemudian korban dari warga sipil dan sebagainya sudah tidak terhitung. Mengapa? Kalau memang mau menindak atau memberangus terorisme harusnya kan tindak itu KKM OPM itu harusnya itu kalau memang benar-benar itu memberangus terorisme. Nah ini justru ya menunjukkan bahwa perang melawan terorisme dan keberadaan Densus 88 itu memang syarat kepentingan untuk memberangus Islam dan kaum muslimin. Ini yang patut untuk dipahami oleh kita semuanya, dan kita berharap ini juga menjadi ditinjau ulang oleh pemegang kebijakan negeri ini agar keberadaan Densus 88 ini patut untuk ditinjau ulang, ya bahkan kalau perlu yang dihabisi, ya dibubarkan begitu. Kenapa? Justru tidak menambah kebaikan bagi negeri dan bangsa ini. Yang justru terjadi adalah pembunuhan, kekerasan yang itu merugikan umat Islam. Secara fakta itu yang terjadi. Begitu, Bung Ihsan. Baik, Bung Ahmad Fatoni, seperti yang tadi Bung Ahmad Fatoni jelaskan, ya begitu banyak terduga teroris yang tewas dalam operasi Densus 88. Yang mengharuskan kinerja dan profesionalisme Densus 88 ini dipertanyakan. Mereka yang tewas itu juga baru terduga ya, dan itu bukanlah status hukum. Apa kritik Anda terhadap keberadaan lembaga ini, Bung Ahmad Fatoni? Iya, jadi ini kritik saya juga berdasarkan apa yang menjadi keberatan dari banyak kalangan ya, terutama umat Islam ya. Ya, jadi memang sejak awal ini patut prihatin. Saya pribadi sangat prihatin ya terhadap keberadaan Densus 88 dan sepak terjangnya, ya, dan sepak terjangnya. Mengapa demikian? Tadi ya sudah kita singgung di depan tadi, setiap apa yang dilakukan oleh Densus 88, tindakan yang oleh Densus 88 jelas itu telah melanggar hukum yang dibuat oleh rezim ini sendiri, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Mengapa demikian? Seharusnya pembunuhan dibolehkan, seorang membunuh kan tentu harus sah absah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Densus 88 ini jelas merupakan apa yang disebut dengan extraordinary killing, yang itu pembunuhan di luar ketentuan yang sah menurut peraturan undang-undang. Ya, dan ini juga dikategorikan menjadi kejahatan yang besar, ya, kejahatan berat ini kan gitu. Apalagi kemudian dalam Islam, satu orang nyawa manusia kalau dalam pandangan Islam itu adalah lebih mahal daripada bumi seisinya. Coba sekarang berapa orang ya yang sudah dibunuh oleh Densus 88? Sudah tidak terhitung. Iya, tidak terhitung. Kejahatannya sudah tidak terhitung kalau disebut kejahatan itu. Dan ini memang benar apa yang mereka sebut dengan perang melawan terorisme itu justru dibenarkan dengan sepak terjangnya
Densus 88 ini. Ya, harusnya ini ya, kalau kritik saya secara pribadi kepada pemegang kebijakan, terutama juga Densus 88, harusnya kalau memang mau memberangus terorisme, tangkap pelaku tindak kejahatan terorisme, tangkap hidup-hidup, jangan ditembak kan gitu ya. Kalau ditembak kan nggak bisa diungkap ini siapa dan apa yang dibalik itu kan gitu. Harusnya tangkap hidup-hidup, kalau bawa ke pengadilan, dibuktikan di pengadilan siapa dan apa motifnya, agar katanya mereka ingin memberangus terorisme sampai ke akar-akarnya. Nah, tahu kemudian belum apa-apa, hanya diduga dan ditembak ya sampai mati, kemudian terus bagaimana mengungkap apa motif di balik itu? Siapa sebenarnya? Jangan-jangan ini kan jangan-jangan masyarakat tidak bisa disalahkan praduganya. Jangan-jangan itu hanya kepentingan politik tertentu saja untuk kemudian menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Gara-gara kemudian Islam dengan kelompok Islam dan kaum muslimin ingin menyampaikan masukan kritikanya kepada rezim, agar apa? Sejalan dengan kepentingan Islam dan kaum muslimin. Mengapa nggak kemudian didengar mereka kan begitu ya? Ini yang menurut saya patut untuk kemudian disayangkan, dan justru menunjukkan bahwa tindakan apa yang dilakukan oleh tindakan Densus 88 ini menunjukkan indikasi kuat bahwa Densus 88 ini bukan untuk memberangus terorisme, tapi untuk memberangus kelompok Islam dan kaum muslimin. Ini yang harusnya menjadi garis bawahi tebal ini ya, garis bawahi tebal agar semua pihak bisa memahami ini. Ya. Begitu, Bung Ihsan. Baik, Bung Ahmad Fatoni, apa tanggapan Anda terhadap program kontraterorisme dari pemerintah? Apakah program kontraterorisme selama ini efektif? Betulkah pendekatannya kejam? Apakah pendekatan yang kejam itu bisa melanggengkan aksi terorisme, Bung Ahmad Fatoni? Iya, apa yang program kontraterorisme yang dicanangkan oleh pemerintah ini menurut saya tidak efektif dalam memberantas tindak terorisme itu sendiri, ya kan? Mengapa demikian? Karena justru dengan pendekatan represif gitu ya, tindakan yang kejam yang dipertontonkan oleh Densus 88 itu justru menunjukkan, bahkan menimbulkan permusuhan, sakit hati dari kelompok-kelompok Islam kan begitu, ya kan? Justru menimbulkan benih-benih permusuhan ya dari kelompok-kelompok Islam yang mendapatkan perlakuan tidak adil, dan umat Islam yang mendapatkan perlakuan tidak adil, ya kan begitu. Ya, mengapa kemudian kalau saya seperti tadi yang saya sampaikan di depan tadi, mengapa kalau kemudian mau memberantas tindakan terorisme, mengapa kemudian UPM yang jelas-jelas sudah, bukan sekedar sudah ya, secara faktual dan aktual sudah telah dan sedang melakukan tindakan terorisme, tetapi mengapa kemudian tidak melakukan tindakan yang sebagaimana dilakukan oleh kelompok Islam? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Ya berarti memang apa yang dilakukan atau sepak yang disulap ini bukan untuk memberantas tindakan terorisme. Justru tadi ya apa yang ditanyakan oleh Bung Ihsan tadi, justru ini akan menimbulkan benih-benih kebencian dari kelompok-kelompok tertentu yang disudutkan itu untuk kemudian melakukan tindakan, ya tindakan balasan kan begitu. Dan seharusnya ini harus menjadi perhatian pemegang kebijakan negeri ini. Harusnya tidak boleh begitulah. Kalau memang fair, harusnya ya setiap kelompok yang melakukan tindakan ya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harusnya kan begitu. Bukan hanya kemudian baru diduga. Sekali lagi kan baru diduga. Itu bukan status hukum kan. Kalau status hukum harusnya kan dibawa ke pengadilan dan kemudian divonis bersalah melakukan ini dan diberi hukuman sekian-sekian, harusnya itu. Dan kemudian yang lebih penting lagi harusnya diungkap siapa dan motifnya apa di balik tindakan terorisme itu. Iya, ini yang menjadi PR besar bagi para pemegang kebijakan negeri. Dan yang jelas dengan pendekatan yang dalam petik tadi kejam itu, justru itu akan melanggengkan tindakan terorisme. Faktanya sudah berapa tahun ya dibentuk Densus 88. Apakah sekarang di lapangan semakin tindakan terorisme, apakah semakin hilang, semakin menipis, semakin kecil? Faktanya kan tidak, gitu ya. Faktanya tidak. Nah, ini menunjukkan tidak efektif keberadaan Densus 88, justru akan menimbulkan persoalan baru lebih kompleks yang akan menimpa negeri ini dan bangsa ini.
dan harusnya ini harusnya ditinjau ulang untuk kemudian keberadaan Densus 88 itu dipertahankan, ya harus justru ditinjau ulang keberadaannya itu, bahkan kalau perlu dihilangkan, dibubarkan begitu. Ya, ini saya pikir itu yang menurut saya gitu, Bung Ihsan. Baik, Bung Ahmad Fatoni, terkait dengan undang-undang terorisme, apakah ini membuka peluang aparat makin berpotensi besar menjadi alat represif dan juga sebagai alat membungkam kritik dan alat kepentingan politik, Bung Ahmad? Iya, memang harus juga harus dipahami ya. Nah, sebenarnya kalaulah misalnya ada kelompok-kelompok di dalam menjadi komponen bangsa dan negara ini yang melakukan masukan, nasihat. Kalau lebih agak konotasinya agak lebih kurang bagus itu kritik, ya. Harusnya kritik, masukan atau nasihat itu adalah bagian dari kewajiban bagi kita. Ya, umat Islam itu kan memang diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Harusnya kalau dipandang itu sebagai sebuah masukan, nasihat atau yang mereka sebut kritik, itu adalah bagian dari kecintaan, ya, terhadap negeri dan bangsa ini. Harusnya begitu. Harusnya bukan siapa yang mengkritik, ya, yang dipersoalkan. Kritiknya itu harus dikaji lebih mendalam. Kritiknya seperti apa? Kalau memang kritik itu adalah membangun untuk kebaikan negeri bangsa ini, adalah itu menjadi pahlawan, bukan dianggap menjadi musuh. Lah ini yang menjadi kita sayangkan ya. Rezim ini justru menganggap pihak-pihak yang suka mengkritik, suka yang memberi masukan lah begitu ya. Itu malah justru dianggap tanda petik musuh yang membahayakan eksistensi rezim di negeri ini. Ya, bahkan mereka menuduh membahayakan negara dan sebagainya. Ini kan pernyataan yang menurut saya kontraproduktif, ya, tidak tepat menurut saya kan begitu. Dan ini justru tadi itu bisa menimbulkan praduga di masyarakat bahwa isu perang melawan terorisme ini adalah dipakai untuk kepentingan politik tertentu oleh rezim. Ya, untuk apa? Ya tadi membungkam semua pihak, kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan penguasa di negeri ini. Ini yang seharusnya dihindari, sehingga tidak mudah kemudian ini ya, apalagi kemudian kelompok Islam kaum muslimin ya yang menginginkan negeri dan bangsa ini mendapatkan kebaikan dengan Islam kan begitu. Dan faktanya kemudian sekarang memang mayoritas penduduk negeri ini ada muslim. Apa salahnya kemudian kalau umat Islam menyampaikan kritikan berdasarkan memang agama yang diyakininya ya untuk kebaikan negeri dan bangsa ini kan begitu, agar menjadi negeri yang martabat sebagaimana yang kita cita-citakan bersama oleh founding father, ya, negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukankah itu yang seharusnya di cara pandangnya? Cara pandang ini menentukan dari sikap atau kebijakan dari rezim ini. Oleh karena itu maka tidak boleh ya isu perang melawan terorisme ini dijadikan kepentingan politik tertentu oleh rezim, ya, justru untuk membungkam pihak-pihak yang ingin perubahan yang lebih baik, memberikan kritik, memberikan saran, masukan dan kebaikan negeri ini. Tidak boleh itu dijadikan menjadi justifikasi untuk kemudian melenyapkan, memusuhi kelompok apa saja, terutama kelompok Islam, karena memang Islam itu adalah agama nasihat. Ya bagaimana? Tidak bisa umat Islam itu dengan Islam itu kan menyatu, ya. Sehingga kalau umat Islam ingin mengapresiasi atau mengekspresikan apa yang menjadi keyakinannya untuk memberi masukan, nasihat itu adalah untuk kebaikan, maka seharusnya rezim itu tidak boleh menganggap kalau kelompok Islam, umat Islam ingin menyampaikan aspirasinya dari Islam dan kaum muslimin itu tidak boleh dianggap menjadi musuh. Ya faktanya ya peran umat Islam untuk membebaskan negeri dari penjajahan fisik dulu, ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya umat Islam ya punya kontribusi besar untuk kemerdekaan negeri dan bangsa dari penjajahan fisik di masa lalu. Begitu menurut saya, Bung Ihsan. Baik, Bung Ahmad Fatoni, terakhir, apakah pemerintah sudah melakukan evaluasi, mengaudit program kontraterorisme Densus 88 ini, Bung Ahmad Fatoni? Iya, kalau melihat dari apa yang dilakukan pemerintah selama ini ya menurut saya belum signifikan ya melakukan tindakan evaluasi atau mengaudit program kontraterorisme ini belum ini sama sekali, meski masukan dari banyak pihak ya, termasuk juga dari salah satunya misalnya
Bung Fadlizon ya, dari anggota DPR yang melakukan memberi masukan kepada pemerintah. Tapi kemudian tidak ditindaklanjuti yang signifikan untuk kemudian mengkaji ulang keberadaan Densus 88 ya, atau mengkaji ulang program kontraktorisme itu sendiri. Ya, itu yang terjadi selama ini belum signifikan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk mengevaluasi ya, atau mengaudit program kontraktorisme ini. Yang justru terjadi adalah pembiaran menurut saya. Pembiaran di lapangan ya, dengan Densus 88 itu melakukan tindakan koboi ya. Hanya baru orang dituduh melakukan tindakan terorisme. Harusnya kan orang itu dihukum dan sebagainya tentu melalui proses hukum yang ada kan gitu. Katanya kemudian pemerintah ini selalu mengatakan semua pihak harus menaati hukum yang berlaku. Sementara kemudian tindakan apa yang dilakukan Densus 88 dan keberadaannya justru melanggar hukum yang mereka buat sendiri. Nah ini yang terus maunya apa kalau begitu? Ini yang patut disayangkan. Oleh karena itu maka menurut saya pemerintah ya, rezim yang berkuasa negeri saat ini harusnya mengkaji ulang tadi itu ya, keberadaan Densus 88, termasuk juga mengkaji ulang terkait dengan program kontraktorisme ini yang justru ini akan menyakiti hati umat Islam. Karena sejatinya perang terorisme yang digembar-gemborkan, yang dikampanyekan Barat, yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu adalah untuk memang membungkam kepentingan umat Islam. Agar apa? Agar umat Islam itu tidak diberikan peran, ya, agar umat Islam tidak memberikan dianggap menjadi musuh bagi mereka. Tentu ini sikap yang tidak tepat. Ya. Oleh karena itu maka justru umat Islam harus kita didengar apa maunya, didengar umat Islam. Karena memang secara fakta tadi itu umat Islam punya peran besar untuk kemerdekaan negeri ini, harusnya didengar umat Islam. Jangan kemudian malah dizolimi. Kalau kezoliman dan ketidakadilan itu terus ditampakkan oleh penguasa negeri ini, justru akan membuka peluang untuk tindakan terorisme yang ada. Itu yang seharusnya menjadi perhatian dari para pemegang kebijakan negeri ini. Begitu, Bung Ihsan. Baik, terima kasih Bung Ahmad Fatoni yang sudah membersamai kita di program Kabar Petang kali ini. Pemirsa, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kita dan juga jangan lupa saksikan kami di program yang sama di waktu yang sama. Akhirnya, jangan lupa subscribe, like, dan juga share channel ini. Saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.